Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas eksperimen. Video ini dibagi menjadi dua dan ini adalah bagian yang pertama. Nah, validitas yang dimaksud di sini bukanlah validitas pengukuran, yaitu mengenai apakah suatu alat ukur betul-betul dapat digunakan untuk mengukur variabel yang ingin diukur. Namun, validitas yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan estimasi kebenaran suatu inferensi atau kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dalam satu eksperimen. Jadi, intinya sejauh mana hasil yang diperoleh melalui eksperimen betul-betul merepresentasikan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam bukunya, Sadis dan kawan-kawan menyebutkan bahwa ada 3 teori kebenaran yang melandasi validitas. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori ini menyebutkan bahwa suatu klaim pengetahuan adalah benar jika klaim itu memang berhubungan dengan dunia nyata. Contoh teori korespondensi yang disebutkan oleh Sadis dan kawan-kawan di bukunya adalah ketika seseorang mengatakan pada kita bahwa sekarang sedang ada hujan, sekarang hujan, maka kita membuktikan kebenarannya dengan melihat keluar ruangan atau keluar gedung dan betul-betul melihat bahwa memang hujan sedang turun. Contoh lainnya, misalnya seorang pembaca berita, kita melihat berita, pembaca berita mengatakan bahwa saat ini sedang ada demonstrasi di sepanjang Jalan Kejayaan di kota Yogyakarta. Gimana kita bisa membuktikannya? Nah, kita bisa datang langsung ke lokasi untuk melihat apakah betul-betul di lokasi tersebut di Jalan Kejayaan di kota Yogyakarta betul-betul memang sedang ada demonstrasi. Teori yang kedua yaitu teori koherensi. Teori ini menyebutkan bahwa suatu klaim pengetahuan adalah benar jika klaim tersebut merupakan bagian dari sekumpulan klaim yang saling berkaitan. Nah, Sadis dan kawan-kawan menyebutkan contoh teori koherensi ini sebagai berikut. Klaim bahwa menghisap marijuana dapat menyebabkan kanker bisa dikatakan benar apabila klaim tersebut konsisten dengan pengetahuan kita tentang hasil dari menghisap marijuana pada binatang sama efeknya pada sistem tubuh manusia. Jika kanker juga merupakan konsekuensi dari bentuk merokok lainnya, jika penyebab kanker juga meliputi berbagai elemen yang sudah diketahui berkaitan dengan marijuana, dan jika mekanisme fisiologis yang mengaitkan merokok tembakau dengan kanker juga diaktifkan dengan menghisap marijuana. Nah, contoh lain mungkin yang lebih mudah dipahami adalah misalnya kita mendengar suatu cerita atau membaca artikel bahwa olahraga dapat membuat seseorang menjadi bahagia secara umum. Nah, maka kita bisa saja mempercayainya ketika kita memang sudah memiliki pengetahuan bahwa olahraga rutin itu mengaktifkan beberapa neurotransmitter dan hormon yang berkaitan dengan mood positif dan energi. Kemudian bahwa orang yang bahagia secara rata-rata umumnya melakukan olahraga rutin. Bahwa orang yang bahagia cenderung lebih aktif dalam kehidupannya dan orang yang melakukan olahraga rutin memang cenderung memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Sehingga kita mungkin bisa percaya dengan klaim tersebut. Nah, teori yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Teori pragmatisme menyebutkan bahwa suatu klaim pengetahuan adalah benar jika klaim tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang meyakini atau percaya terhadap klaim tersebut. Nah, contohnya yang disebutkan di buku Sadis adalah klaim tentang bahwa elektron itu eksis, ada. Klaim ini bisa menjadi benar jika kesimpulan tersebut memberikan makna atau kemampuan memprediksi sekumpulan pengamatan yang tanpa makna tersebut menjadi lebih sulit dipahami. Jadi keberadaan elektron yang tidak tampak secara kasat mata menjadi diyakini jika kesimpulan ini mengakibatkan adanya tatanan intelektualitas yang lebih baik dan mengikuti praktik yang terkait dengan tatanan tersebut secara teoritis memberikan manfaat secara praktis. Contoh lain dari teori pragmatisme mungkin yang lebih relevan dengan kita di psikologi adalah
Jika seseorang atau peneliti atau penelitian menyebutkan bahwa prejudis atau prasangka adalah sesuatu yang buruk. Nah, kita meyakini bahwa hal ini benar adanya jika kita atau orang-orang yang meyakini postulasi tersebut kemudian berusaha juga meningkatkan kesadaran akan tindakan dan pikirannya tentang anggota kelompok lain dan kemudian ikut berpartisipasi dalam memperbaiki pola tatanan bermasyarakat dalam komunitas yang multikultur, sehingga memang betul ada manfaatnya dari keyakinan kita tersebut. Nah, ada 4 tipe validitas yang disebutkan di buku Shadis dan kawan-kawan. Yang pertama adalah validitas konklusi statistik. Validitas konklusi statistik adalah validitas inferensi mengenai korelasi atau kovariasi antara perlakuan dengan dampak perlakuan. Intinya kita menanyakan apakah betul ada korelasi antara independent variable dan dependent variable. Validitas yang kedua adalah validitas internal. Validitas internal adalah validitas inferensi atau kesimpulan mengenai apakah kovariasi yang teramati antara perlakuan dengan dampak perlakuan memang mencerminkan sebuah hubungan kausal dari A ke B, sebagaimana variabel tersebut dimanipulasi atau diukur. Intinya kita menanyakan, oke, jika memang ada korelasi, apakah betul IV atau independent variable itu menyebabkan dependent variable. Kemudian validitas yang ketiga adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas inferensi mengenai konstruk tingkat lebih tinggi yang merepresentasikan sampel khusus. Pertanyaan yang diajukan di sini adalah, apakah hubungan kausal yang ada tersebut, tadi sudah diuji di validitas internal, dapat digeneralisasikan dari definisi operasional yang khusus ke konstruk yang lebih luas? Kemudian tipe validitas yang terakhir, yang keempat adalah validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas inferensi mengenai apakah hubungan sebab efek berlaku sepanjang variasi orang, setting, variabel perlakuan, dan variabel pengukuran. Pertanyaan yang kita tanyakan di sini adalah, apakah hubungan kausal tersebut dapat digeneralisasikan ke semua orang, setting, dan waktu? Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ya tentang tipe-tipe validitas tersebut dan ancaman terhadap tipe-tipe validitas tersebut, sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan antara validitas konstruk dan validitas eksternal, karena keduanya berkaitan dengan generalisasi hasil eksperimen. Nah, sebetulnya validitas konstruk dapat dikatakan sebagai pecahan dari validitas eksternal, karena validitas konstruk juga terkait dengan generalisasi hasil eksperimen ke konstruk yang lebih luas. Perbedaan antara validitas konstruk dan validitas eksternal dapat dipahami dengan mendefinisikan relasi antara eutos huruf kecil dengan eutos huruf kapital. Nah, eutos huruf kecil berkaitan dengan penelitian eksperimen yang dilakukan. Ya, penelitian eksperimen itu sendiri yang validitasnya kita evaluasi. U di sini merepresentasikan unit, yaitu individu atau partisipan dalam eksperimen tersebut sebagai elemen terkecil dalam penelitian. T atau treatment adalah perlakuan yang diberikan atau manipulasi yang dilakukan pada independent variable. O atau observation merepresentasikan observasi atau pengukuran atas dampak dari perlakuan, atau dengan kata lain kita bisa melihat hasil atau output dari eksperimen tersebut. Dan S atau setting merepresentasikan tempat atau lokasi di mana eksperimen tersebut dilakukan. Untuk mengetahui validitas konstruk, kita perlu mempertanyakan apakah masing-masing elemen dari eutos huruf kecil tersebut dapat ditarik ke konstruk-konstruk yang lebih luas dan lebih tinggi. Jadi berkaitan dengan unitnya, treatmentnya, observasinya, dan juga settingnya. Nah, sebagai contoh dalam penelitian ini ya, misalnya unit terkecilnya yaitu seorang siswa di SMP X. Nah, U besarnya ya, U besarnya
unit di sampel atau di populasi ya, sampel yang lebih luas, yang lebih tinggi adalah misalnya seorang siswa SMP di kota Jogja. Jadi dari seorang siswa di SMP X saja menjadi apakah hasilnya bisa digeneralisasikan ke siswa SMP di kota Jogja, tidak hanya SMP X saja. Kemudian treatmentnya, ini misalnya kita ingin melihat efektivitas perlakuan program Big Brother Big Sister terhadap peningkatan learning skills yang pada siswa SMP. Nah, treatmentnya program Big Brother Big Sister di sekolah SMP X tersebut. Jadi kakak kelasnya menjadi Big Brother atau Big Sister ke adik kelasnya. Nah, kemudian generalisasinya, apakah kita bisa membuat program Big Brother Big Sister itu tidak hanya dalam lingkup sekolah, tapi misalnya antar sekolah. Jadi program Big Brother Big Sister tapi antar sekolah, kakak tingkat dari sekolah lain misalnya datang ke SMP X dan sebaliknya. Kemudian untuk observasi berkaitan dengan pengukurannya, alat ukurnya dan juga hasilnya. Apakah hasil program Big Brother Big Sister di SMP X, yang mungkin di SMP X itu sudah ditemukan bisa meningkatkan kemampuan belajar atau strategi belajar, apakah ini juga dapat digeneralisasikan ke konstruk yang lebih tinggi, yaitu tidak hanya learning skill saja tetapi kesuksesan akademis misalnya. Nah, kemudian settingnya yang di SMP X tadi, apakah bisa digeneralisasikan ke seluruh SMP di kota Yogyakarta. Nah, sementara itu, validitas eksternal berkaitan tidak hanya dengan Newton huruf kapital, tapi dengan Newton huruf kapital dan berbintang, yaitu generalisasi semua elemen penelitian eksperimen ke konstruk yang berbeda, baik dari populasinya, perlakuannya, pengukurannya, maupun lokasinya. Nah, ini contohnya dari penelitian tadi ya. U kecil tadi adalah seorang siswa SMP X di Yogyakarta. Kemudian U bintang ya bisa jadi seorang siswa SMA Y di Jakarta. Jadi kita mau melihat ya apakah kita bisa menggeneralisasikan hasil yang kita peroleh di SMP X di Jogja ke SMA Y di Jakarta. Kemudian untuk treatmentnya juga, yang awalnya hanya program Big Brother Big Sister, nah sekarang dan di sekolahnya masing-masing. Nah sekarang kita mau melihat kalau tadi mungkin ada social facilitation gitu dari kakak kelas. Nah bagaimana kalau social facilitation ini, apakah ini bisa berlaku juga misalnya dari alumni ya, alumni yang sudah mahasiswa datang ke SMA ya, program tutorial alumni back to school misalnya seperti ya. Misalnya seperti itu. Jadi treatmentnya pun berbeda, tetapi mungkin menggunakan konstruk besar yang sama-sama social facilitation dari senior. Kemudian observasinya itu ya dari pengukuran dan hasilnya, kita mau melihat apakah hasil program alumni back to school tadi itu bisa efektif juga untuk kesiapan masuk universitas. Jadi ini sama-sama mungkin dengan kesuksesan akademis tadi ya berkaitan, tetapi ini konteksnya berbeda gitu ya, tapi kesiapan masuk universitas gitu. Kemudian settingnya juga betul-betul populasi yang berbeda, yaitu SMA Y di Jakarta. Jadi istilahnya terinspirasi gitu ya dari eksperimen yang awal gitu ya. Kemudian kita membuat lebih luas lagi. Bisa nggak sih kalau tadi misalnya berhasil Big Brother Big Sister untuk meningkatkan learning skill di sebuah SMP di kota Yogyakarta, bisa nggak kita menggunakan semacam konsep yang mirip ya, tetapi populasinya berbeda, bentuk perlakuannya pun berbeda ya, pengukurannya berbeda juga karena mungkin variable dependentnya berbeda dan lokasinya juga berbeda. Nah, sekian untuk video kali ini.
ada lanjutannya tentang ancaman-ancaman tipe validitas eksperimen.